Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat dan lancar rezeki, amin. Pagi ini kita akan riding ke air terjun Tumpak Sewu. Itu tempatnya di Kabupaten Lumajang, posisinya di selatan Jawa Timur ya. Tapi sebelum itu kita harus melalui lautan pasir sampai ke pertigaan Jemplang yang jaraknya kurang lebih sekitar 10 km. Karena motor kita cukup berat, ada barang bawaan, ada kita boncengan, maka untuk mengurangi risiko kesulitan melewati lautan pasir, maka pagi ini kita sewa orang. Istriku nanti bonceng dia dan saya setir sendiri supaya beban motor berkurang. Kemudian saya minta diajarin sama dia cara melalui lautan pasir. Kemudian juga lumayan juga, alhamdulillah. Dia mau moto-motoin kita selama perjalanan di lautan pasir. Ternyata nggak sesulit yang kemarin. Setelah kita tahu triknya cara melalui riding di lautan pasir, kayaknya lebih mudah. Cuma memang cukup capek karena belum biasa. Caranya gimana teman-teman? Kalau kita harus melewati yang jalan yang tipis pasirnya, jangan yang tebal. Kalau sampai terperosok, jangan langsung full digas, karena semakin digas itu balik kita, motor kita akan semakin terperosok. Makanya kalau sampai masuk ke pasir yang tebal yang akan keperosok, kita main gas pendek kayak di brayer di gas sambil digoyang itu setirnya ya. Akhirnya kita pasti bisa insya Allah bisa lolos. Dan alhamdulillah akhirnya saya bisa menikmati riding di lautan pasir. Meski ya suka-suka ambil jatuh juga, namanya juga belajar. Akhirnya kita mulai nanjak menuju ke pertigaan Jemplang.
Nah, ini dia pertigaan Jemblang. Yang ke kiri itu menuju ke Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Nah, yang ini menuju kalau turun terus menuju ke Malang, ke kota Malang. Kita istirahat sebentar di pertigaan Jemblang. Cukup capek melewati 10 kilo di lautan pasir. Ternyata nggak seenteng lewat jalan aspal. Setelah cukup istirahat, kita lanjut perjalanan. Nah, sekarang kita menuju ke Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Yang jauhnya sekitar 33 km, tapi harus melewati kawasan hutan Gunung Semeru. Sebelum masuk ke kawasan hutan, kita akan melalui Desa Ranupani. Itu merupakan pintu gerbang pendakian ke Gunung Semeru. Perjalanan menuju Ranupani, pemandangannya sungguh indah. Sebelah kiri kawasan Bromo, sebelah kanan ada Gunung Semeru. Masya Allah, keren sekali ya Gunung Semeru yang kelihatan begitu jelas, dan juga padang savana kawasan Bromo. Kami bersyukur sekali karena kami berdua bisa menikmati semua itu. Sekarang kita mulai masuk ke kawasan hutan Gunung Semeru. Jalannya cukup sepi. Sebenarnya ini jalan pintas dari Kabupaten Lumajang menuju ke kawasan Bromo ya. Tapi ini karena mungkin hari kerja ya, jadi cukup sepi. Tapi beruntung kami pas lewat situ ada perbaikan pembetonan jalan. Jadi tiap beberapa kilo masih ada para pekerja. Jujur kami ini belum pernah sama sekali lewat jalan ini, dari Pertigaan Jemblang menuju air terjun Tumpak Sewu. Justru ini yang kita coba karena ya untuk pengalaman kami. Tapi akhirnya memang ada beberapa jalan yang kami tidak tahu sama sekali, yang mungkin salah perkiraan. Contohnya ini dari Senduro menuju ke jembatan Geladak Perak, kami agak salah perkiraan, ternyata nggak semudah itu. Akhirnya kami tanya-tanya penduduk setempat, mereka sangat baik hati menunjukkan jalan pintasnya masuk ke pedesaan. Akhirnya ketemu juga jalan besar lagi yang menuju Geladak Perak.
melalui Tugu Candipuro. Ini adalah salah satu desa dari beberapa desa yang terdampak erupsi Gunung Semeru tahun 2021. Masih ada sisa-sisa material vulkanik di sana. Sisa material vulkanik masih kelihatannya sangat banyak di sungai tersebut. Nah, dari kejauhan kelihatan sekali jembatan darurat Geladak Perak yang hancur sebelumnya juga terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Untuk sementara memang hanya khusus sepeda motor yang dapat melalui jembatan ini. Jembatan yang untuk kendaraan roda 4 dan lebih itu memang sedang dalam proses. Semoga cepat selesai ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di air terjun Tumpang Sewu yang terletak di Sijomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Dari jalan raya ke lokasi air terjun memang masih harus masuk ke dalam, tapi jangan takut, mobil bisa masuk dan di dalam ada parkir kendaraan roda 4 juga. Setelah parkir sepeda motor, kita menuju ke air terjun. Memang harus masih turun ke bawah. Kita ke air terjun nggak sampai ke dasar, cuma hanya di atas di panorama. Karena kalau turun sampai ke dasar memang butuh waktu dan butuh ya keberanian ya, karena cukup curam. Meski hanya ke panorama yang jaraknya jauh, kita tetap aja sewa ojek. Lumayan hemat tenaga. Tapi meski naik ojek ngeri juga, soalnya jalannya cukup curam, apalagi nanti pulang ya nanjak sekali.
Setelah puas menikmati air terjun Tumpak Sewu, kita melanjutkan perjalanan ke arah barat. Kita mau menuju ke arah Gunung Kelut, tapi kita nggak tahu nanti akan bermalam di mana. Mungkin cari yang terdekat dengan Gunung Kelut, tapi pastinya sebelum maghrib. Kita akan lewat jalur selatan ya, yang ke arah Blitar, jadi tidak ke arah Malang nanti. Akhirnya kita berhenti di Kota Kepanjen. Kita istirahat dulu karena hari sudah sore sekali, dan kita menemukan tempat hotel syariah di Kota Kepanjen. Oke, kita istirahat dulu, kita jumpa besok lagi, kita lanjut besok lagi. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.